warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di tengah kondisi pandemi sekarang ini sangat disayangkan sekali pembelajaran kita dilakukan secara daring. Ibu harap kalian harus tetap semangat karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar pembelajaran kita bisa dimulai secara luring. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Baik anak-anak, untuk presensi kalian bisa mengisi link yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ya, tentang asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Nah, ada yang masih ingat berapa asumsi dasar yang mendasari asumsi akuntansi? Ya, benar sekali, ada 4 asumsi dasar. Pertama ada kesatuan usaha khusus, kemudian kontinuitas usaha, ada unit moneter, dan terakhir ada periode waktu. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai siklus akuntansi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian siklus akuntansi dan tahapan siklus akuntansi, serta mampu mengelompokkan siklus akuntansi dan tahapan siklus akuntansi. Oke, langsung saja yuk kita bahas. Jadi, ketika kita ingin membuat laporan keuangan yang bisa dibaca oleh orang lain, bisa dipahami oleh orang lain, maka gunakanlah prosedur siklus akuntansi. Jadi, ada tahapan-tahapannya untuk pembuatan tersebut. Nah, kita akan mempelajari mengenai hal tersebut. Apa sih siklus akuntansi? Siklus akuntansi sendiri merupakan serangkaian proses dalam menyusun sebuah laporan finansial perusahaan di mana akan diterima dan dipertanggungjawabkan. Akuntansi sendiri berarti sebuah pencatatan, pelaporan, dan analisa data keuangan dalam sebuah perusahaan. Jadi, kita dapat dengan mudah menarik kesimpulan tentang apa definisi dari siklus akuntansi tersebut. Kenapa sih ada penambahan kata siklus? Jadi, karena alur kerja yang berbentuk berupa lingkaran atau circle, alur kerja tersebut dimulai dengan terjadinya proses transaksi, pencatatan transaksi di buku jurnal, hingga penyusunan laporan keuangan. Kegiatan tersebut berulang secara periodik, di mana dalam periode tertentu prosesnya akan kembali ke awal. Nah, alur perputaran ini dinamakan dengan istilah siklus akuntansi. Baik anak-anak, sampai sini paham ya? Dan inilah rutinitas yang dilakukan oleh seorang akuntan, yaitu melakukan pembukuan dengan berpedoman pada siklus akuntansi tersebut. Nah, untuk lebih memahami alur kerja dari sebuah siklus akuntansi, maka bisa dilihat dari bagian tersebut ya. Terlihat dengan jelas kan? Nah, pengerjaan pencatatan pelaporan keuangan idealnya adalah berpedoman pada siklus akuntansi ini. Peranannya itu sangat penting dalam controlling neraca keuangan sebuah perusahaan, sehingga pemilik perusahaan tersebut nantinya bisa menganalisa sehat atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan. Langsung saja yuk kita bahas mengenai tahapan siklus akuntansi. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang lengkap, maka haruslah melewati
alur yang cukup panjang, di mana prosesnya akan terdapat beberapa urutan yang harus dilakukan agar menghasilkan laporan yang akuntabel dan valid. Nah, untuk urut-urutannya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa siklus akuntansi itu berjalan secara periodik. Artinya, dicatat dalam periode tertentu. Jika sudah habis periode, maka berulang ke proses paling awal dan seterusnya. Dalam bagian siklus akuntansi tersebut lebih merujuk pada proses sistem akuntansi manual. Tapi, pada dasarnya siklus akuntansi itu mempunyai alur yang sama, baik itu yang berbasis komputerisasi maupun manual, di mana bisa diterapkan pada beragam jenis perusahaan, dari mulai perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Nah, ini dia yang pertama, ada analisis transaksi akuntansi. Apa sih analisis transaksi? Analisis transaksi artinya mencari informasi terkait apa saja jenis transaksi yang terjadi dalam satu periode. Bisa mencakup penjualan, pengembalian barang, pemesanan barang dari supplier untuk aktivitas bisnis, dan yang lainnya. Nah, jadi dokumen yang harus dijadikan rujukan valid tentu adanya faktur atau nota penjualan, atau yang sering yaitu kwitansi dan sejenisnya. Nah, intinya yang menunjukkan adanya aktivitas transaksi tersebut disertai deskripsi dan nilai uangnya. Nah, untuk proses transaksi sendiri dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama transaksi akuntansi dan kedua ada transaksi non-akuntansi. Untuk transaksi akuntansi dinyatakan oleh satuan angka atau nilai uang. Sedangkan transaksi non-akuntansi tidak tercatat di siklus akuntansi. Contohnya itu biaya yang keluar dalam proses pengangkatan pegawai baru atau penandatanganan kontrak jual beli dengan supplier untuk aktivitas usaha nantinya. Kemudian setelah melakukan analisis transaksi, maka poin berikutnya adalah mencatatnya di dalam sebuah jurnal, di mana pencatatannya didasarkan pada dokumen resmi berupa faktur pembelian atau penjualan yang diterima sebagai tanda bukti yang sah. Jurnal dalam istilah akuntansi merujuk ke sebuah buku catatan yang di dalamnya memuat transaksi. Nah, untuk jurnal sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada jurnal umum dan yang kedua ada jurnal khusus. Untuk jurnal umum itu dipakai untuk pencatatan transaksi yang tidak rutin. Bisa dilihat contohnya ya. Nah, contohnya pembelian aset jangka panjang yang bersifat tetap, penerbitan saham, dan yang lainnya. Kemudian jurnal khusus digunakan untuk pencatatan transaksi rutin. Contohnya seperti transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, seperti penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah pemindahan catatan dari jurnal ke buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar itu buku catatan akuntansi yang dipakai untuk mencatat dan menyimpan transaksi akuntansi yang sifatnya mempengaruhi terhadap ekuitas, aset, dan liabilitas perusahaan. Buku besar ini memuat kumpulan akun, di mana kegiatan pemindah bukuan ke buku besar disebut dengan istilah posting. Nah, contohnya seperti di samping ya. Contoh buku besar tersebut disebut dengan istilah akun 3 kolom karena terdiri dari kolom utama sejumlah 3 buah yaitu debit, kredit, dan juga saldo. Adapun kode akun seperti tertulis 111 dan 511 itu ditetapkan berdasarkan pada standar perusahaan masing-masing. Jika aktivitas siklus akuntansi dilakukan berbasis komputerisasi, maka bisa menggunakan software akuntansi yang membuat proses posting ke buku besar. Nah, contohnya itu seperti mesin ATM. Saat kita menarik uang di ATM, maka sistem akuntansi di bank akan mencatat transaksi, kredit ke akun kas dan debit ke buku tabungan.
Nah, ini ada urutan keempat dalam siklus akuntansi. Apa itu neraca saldo? Nah, neraca saldo itu berisi uraian akun lengkap dengan data saldo pada periode tertentu, di mana fungsinya untuk validitas data dan mengecek kesamaan data debit dan kredit setelah diposting di jurnal dan buku besar. Jadi dapat diketahui apabila ada kesalahan dalam penulisan jurnal. Dalam neraca saldo sendiri memuat semua saldo akun. Dengan uraian saldo kredit ditulis di kolom kanan dan debit ditulis di kolom sebelah kiri. Jumlah yang dihasilkan antara kolom debit dan kredit harus seimbang. Bisa dilihat contoh neraca saldo sebuah perusahaan. Kemudian jurnal penyesuaian. Jurnal ini memiliki fungsi untuk mengakui pendapatan pada periode tertentu saat pendapatan tersebut telah sah menjadi hak perusahaan. Biasanya pendapatan tersebut mutlak menjadi hak perusahaan pada waktu penyerahan barang. Selain itu, jurnal penyesuaian sendiri untuk pencatatan beban biaya. Dapat dikatakan bahwa jurnal penyesuaian berfungsi untuk meyakinkan bahwa siklus akuntansi tersebut benar-benar aktual. Jadi, jurnal penyesuaian tersebut merupakan tahapan terakhir periode sebelum masuk ke tahap pembuatan laporan keuangan. Untuk jenisnya yang pertama ada beban dibayar di muka, kemudian beban yang masih harus dibayar, ada pendapatan diterima di muka, dan terakhir pendapatan yang masih atau akan diterima. Selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian itu untuk memastikan sama tidaknya jumlah debit dan saldo kredit. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian dibilang rujukan utama dalam penyusunan laporan keuangan. Mengapa dibilang sama? Karena format penulisannya sama saja dengan neraca saldo yang telah dicontohkan sebelumnya, di mana membuat laporan keuangan ini tahap terpenting dalam siklus akuntansi. Karena seorang akuntan sangat mungkin membuat variasi laporan keuangan merujuk pada bukti transaksi yang ada, tanpa harus melewati tahapan siklus akuntansi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk laporan keuangan memuat neraca saldo yang merupakan laporan yang menyatakan posisi keuangan perusahaan, laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, akuntansi ini akan mengenal dua macam akun, yaitu akun nominal dan akun real. Akun real itu berisi data-data keseluruhan akun aset, modal, liabilitas, dan saldo laba. Kemudian sedangkan akun nominal itu bisa dibilang kebalikannya dari akun real, yang disebut akun sementara atau ditutup saldonya kemudian dipindah ke saldo ditahan. Nah, setelah itu melakukan pencatatan dan posting di jurnal penutup. Sesuai dengan namanya, jurnal penutup adalah jurnal yang paling akhir disusun dalam siklus akuntansi. Fungsinya membuat saldo akun nominal yang meliputi penghasilan, beban, dan juga dividen itu menjadi nol. Sehingga pada periode berikutnya semua akun nominal dimulai kembali dengan saldo nol. Membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, tahapan terakhir dalam siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo setelah semua isi jurnal penutup selesai diposting di buku besar. Semua akun nominal yang telah ditutup, sehingga neraca saldo yang ada setelah penutupan hanyalah akun real, di mana dalam akuntansi, neraca saldo setelah penutupan memiliki peran selaku media pamungkas dalam pembuktian kesamaan antara jumlah kredit dan
debit dari akun yang real, di mana yang kemudian akan digunakan di periode selanjutnya. Untuk tahapan ini bisa dilakukan khususnya untuk perusahaan siklus akuntansinya telah berbasis komputerisasi. Selanjutnya ada penyusunan jurnal pembalik. Untuk jurnal pembalik ini adalah tahapan opsional, di mana bisa dilakukan ataupun tidak dalam siklus akuntansi. Untuk jurnal pembalik fungsinya membalik jurnal penyesuaian setelah penutupan. Jadi kenapa sih harus dibalik? Karena apabila tidak dibalik maka akan terbentuk akun ganda, di mana objek yang dibalik di sini adalah sebagian jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya, yang meliputi beberapa poin. Jurnal yang perlu dibalik itu jika akun jurnal tersebut kemudian memunculkan akun real yang baru dan belum tampak di neraca saldo. Nah, yang pertama ada beban yang harus dibayarkan, kemudian beban yang dibayar di muka, pendapatan yang masih terus diterima, pendapatan yang diterima di muka, dan pemakaian perlengkapan. Nah, anak-anak sampai sini paham ya? Nah, kalau ada yang belum paham atau akan ditanyakan, kalian bisa catat terlebih dahulu, kemudian bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom, atau bisa melalui chat pribadi ibu. Nah, sekian ya mengenai penjelasan materi siklus akuntansi. Dapat kita tarik kesimpulan mengenai siklus akuntansi dan tahapan-tahapannya secara menyeluruh, di mana siklus akuntansi dalam penjelasan tadi lebih merujuk pada akuntansi manual. Namun tidak menutup kemungkinan jika sistem siklus yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa diterapkan pada beragam macam perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur, dagang maupun jasa. Baik, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Untuk setelah ini kalian bisa mengerjakan soal-soal mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kalian bisa menyimak, insya Allah kalian semua bisa mengerjakannya. Untuk minggu depan Ibu akan adakan evaluasi pembelajaran. Baik, cukup sekian ya anak-anak. Tadi kita sudah buka menggunakan doa, sekarang kita juga tutup menggunakan doa, agar dapat bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, serta tingkatkan belajarnya karena perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.